Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang selalu bersuci. Karena itu, setiap umat muslim diwajibkan untuk bersuci sebelum melakukan ibadah. Dan keutamaan bersuci ini bisa kita lakukan dalam situasi apapun, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyulitkan hambanya. Ada banyak sekali cara bersuci, dari mulai berwudu, tayamum, hingga mandi besar. Bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan hal yang paling penting sebelum melakukan ibadah. Dan untuk mensucikan hadas besar tidak cukup dengan hanya berwudu, namun harus disucikan dengan mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub merupakan hal yang harus diperhatikan agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Maka dari itu, ada beberapa hal yang mengharuskan seseorang itu untuk melakukan mandi wajib. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang dimaksud dengan berhubungan suami istri adalah apabila ujung kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan, maka itu sudah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib, meskipun itu tidak keluar sperma atau memakai kondom. Karena hal itu tetap diwajibkan untuk mandi junub. Hal ini merupakan ajaran Rasulullah SAW melalui sabda beliau. Bila seorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat hitan laki-laki bertemu tempat hitan perempuan, maka sungguh orang tersebut harus melaksanakan mandi junub meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keluarnya air mani. Selain bercampurnya 2 kemaluan, keluarnya air mani juga menjadi penyebab seseorang itu harus melakukan mandi wajib, baik keluar yang tidak disengaja seperti mimpi basah, ataupun disengaja dengan cara onani atau bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, air itu karena air, wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 cairan yang bisa keluar dari kemaluan laki-laki, yaitu mani, wazi, dan mazi. Namun wazi dan mazi bisa disucikan cukup dengan mencucinya dan berwudu. Hal ini tentu berbeda dengan air mani yang mengharuskan kita untuk mandi besar. Air mani atau sperma ketika keluar berwarna putih serta mengeluarkan aroma seperti tepung roti. Namun ketika kering baunya seperti telur. Cara bersucinya pun harus melakukan mandi junub. Ketika seseorang mengeluarkan air mani dari kemaluannya, maka diwajibkan baginya untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Yang ketiga, haid. Seorang wanita juga diwajibkan untuk mandi besar jika telah melewati masa haid. Hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka dalam keadaan suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah dan jauhilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Himbauan untuk mandi wajib itu diperkuat dengan pernyataan Fatimah binti Abi Jaisi ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, bila keadaan haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Bila ia telah pergi, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal, nifas adalah waktu sebentar, sedang maksimalnya ada sekitar 60 hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari, sebagaimana haid. Wanita yang mengalami nifas juga wajib mandi setelah darahnya berhenti. Hanya dalam nifas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan 24 jam, karena asal darah keluar setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan darah nifas. Dan perlu diketahui bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan dan tidak sah melakukan wudhu atau mandi ketika sedang keluar darah. Hal ini karena fungsi utama wudhu atau mandi adalah menghasilkan kesucian. Sedang ia sedang mengalami keluarnya darah yang menjadi penyebab hadas, ia hanya diperbolehkan melakukan mandi sunnah yang fungsi utamanya menghilangkan aroma tak sedap karena hendak berkumpul dengan orang banyak, seperti mandi sunnah ketika hendak memasuki Makkah dan mandi 2 hari raya. Yang kelima, melahirkan.
Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi, meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah atau sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi, dan ada yang berpendapat tidak wajib mandi. Kemudian yang keenam, meninggal dunia. Orang meninggal dunia wajib dimandikan, terkecuali meninggalnya dalam keadaan syahid, korban keguguran, atau aborsi yang belum tampak bentuk sebagai manusia. Misalnya, masih berbentuk segumpal daging. Sedangkan bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian bentuk atau telah memiliki kepala, tangan, maka tetap diwajibkan untuk dimandikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك صدقات تخفى لا يعلم